kembali saudara-saudara dalam perkuliahan perancangan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf, suara saya agak kurang nyaman didengarkan karena memang akhir-akhir ini tenggorokan saya agak kurang nyaman gitu. Bukan karena apa-apa, mudah-mudahan bukan karena corona gitu ya. Melainkan mungkin karena saya terlalu banyak nyanyi. Selama ini kan saya sedang punya mainan baru untuk bernyanyi di aplikasi Wishing yang kemudian saya tautkan di channel YouTube saya untuk hiburan saya sendiri kalau saya sedang ada acara jalan-jalan atau kemana begitu. Baik saudara-saudara, maaf kalau suara saya nanti tidak nyaman untuk didengar. Setelah kita bahas kemarin, kita diskusikan panjang lebar berkaitan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ada beberapa nilai, dan ada teman Anda, saya salah satu teman yang bertanya cukup dalam pertanyaannya, gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semangat Anda untuk belajar. Maka kali ini saya akan menyampaikan, men-sharingkan pengalaman. Saya terus terang aja harus men-sharingkan pengalaman dalam perancangan perundang-undangan, karena sharing pengalaman berarti kan belum tentu saya lebih tahu dari saudara-saudara semua gitu ya. Artinya karena saya lebih punya kesempatan untuk berkecimpung lama dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan, maka pengalaman inilah yang akan saya sharingkan. Jadi bukan ilmu pengetahuan, bukan teori yang saya sharingkan gitu ya. Karena saya yakin saudara-saudara tentunya sudah paham tentang teori hukum, basic-basic teori hukum yang sekiranya saudara sudah pelajari dari semester 1. Ada dua topik yang akan saya sharingkan. Yang pertama, kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar legislasi nasional dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan nanti ya cuma sedikit, ini singkat karena hanya satu slide. Sementara yang slide-nya agak banyak itu adalah prinsip dasar legislasi nasional dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang sekarang ini sering sebetulnya sesuatu yang jarang disimak oleh khayal ramai para pengamat hukum dan ahli-ahli hukum serta perancang perundang-undangan. Yang sering diamati itu kan biasanya kan persoalan yang berkaitan dengan rancangan undang-undangnya. Tapi prolegnasnya itu kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Padahal dari prolegnas ini, program legislasi nasional ini, kita akan tahu bagaimana politik peraturan perundang-undangan, politik perundang-undangan yang dibangun oleh 3 institusi yang memiliki kewenangan di bidang peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, yakni DPR, Presiden, dan DPD. Jadi kita bisa tahu bagaimana pola atau politik legislasi mereka. Dari politik legislasi itulah kita kemudian bisa memberikan sebuah penilaian, kira-kira rancangan undang-undang yang dikeluarkan itu kayak apa sih? Ada konsisten nggak dengan program legislasi nasionalnya gitu. Nah ini yang sering luput dari pandangan orang gitu ya, terkait dengan bagaimana legislasi yang selama 5 tahun itu nanti akan dikejar satu periode. Ini adalah long list namanya, jadi daftar panjang itu disusun 5 tahun sekali gitu ya. Kemudian prioritas itu disusun setahun, setiap tahunnya gitu ya. Nah,
Informasi yang saya peroleh, program legislasi long list ini, long listnya, itu kira-kira ada sekitar 150-an rancangan undang-undang yang saya peroleh terakhir ketika saya ikut, aduh kok cerita lagi tentang soal keikutsertaan saya. Ya, intinya begini. Terakhir saya ikut membahas dengan DPR dan DPD, khususnya di think tank-nya, kelompok pemikirnya aja gitu ya, untuk membahas bagaimana program legislasi dalam 5 tahun ke depan, termasuk eh, skala prioritas gitu ya. Yang waktu itu juga sudah disinggung dengan omnibus law-nya gitu ya. Tetapi pada waktu itu saya belum, pemerintah belum mempunyai konsep dasar yang jelas bagaimana omnibusnya itu. Termasuk di dalam konteks ini masuk di program legislasi prioritas. Baiklah saudara-saudara, kita akan coba bahas dua bab ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga saudara-saudara tidak terlalu bosan mendengarkan omongan saya yang kurang sedap ini, suara saya, apalagi tidak ada wajah saya gitu ya. Tapi sebelum sampai di sana, saudara-saudara, saya masih mengingatkan, dengan kondisi corona ini, kondisi yang sangat dalam tanda kutip darurat semacam ini, rencana-rencana yang sudah kita diskusikan ketika kuliah dalam kondisi normal dulu, itu tentu mengalami perubahan yang sangat drastis gitu ya. Saya tidak bisa lagi melaksanakan program-program atau melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita sepakati. Contohnya, itu terkait dengan bagaimana saya menilai, gitu ya. Ya kan, bagaimana saya menilai ujian Anda sampai nanti nilai akhir, gitu ya. Karena waktu itu kan saya sudah pernah mengatakan, ini saya ulangi lagi, pernah mengatakan bahwa tugas itu nanti akan saya kasih poin UAS, gitu ya. Saya kasih poin, besarnya tugas itu poinnya adalah poin ujian akhir semester, sementara ujian akhir semester itu poinnya poin tugas, yang kira-kira hanya 10%. Nah, karena ini persoalannya adalah mengalami perubahan, maka tugas saya kembalikan. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tugas saya kembalikan poinnya itu ya sesuai dengan tugas, kira-kira hanya 10% gitu ya. Karena apa? Karena kondisi saya tidak bisa memantau dalam konteks nanti bagaimana cara pengerjaan tugas kelompok itu, ya kan? Akan ada kesulitan saudara-saudara melakukan kerja kelompok, itu saudara-saudara. Karena apa? Karena saudara-saudara sudah pulang di rumah masing-masing. Ada yang di luar Jawa, ada yang masih di Jogja, gitu ya. Bagaimana itu koordinasinya? Lewat email atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membuka aja secara jujur. Ketika saya mengirimkan naskah akademik, saya buka aja. Ketika saya mengirimkan naskah akademik, ternyata ada naskah akademik yang saya kirimkan keliru. Di mana di dalam naskah akademik itu sudah ada RUU-nya. Lupa saya hapus. Saya nggak mau ngasih tahu, tapi yang sudah menerima itu silahkan aja tertawa dalam hati gitu. Itu kekeliruan saya. Ya kan, kekeliruan saya. Dengan demikian maka percuma saya memberikan bobot tertinggi bagi tugas, gitu ya. Itu alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama, kesulitan saudara-saudara dalam melakukan koordinasi nanti. Kemudian yang kedua, ada kekeliruan saya yang kemudian harus saya ralat dan tidak mungkin saya kejar lagi dalam konteks semacam ini. Kemudian yang ketiga, nah, ujian akhir semester Anda harus menjawab berbagai macam persoalan yang saya tanyakan. Dan itu bobotnya jelas lebih berat walaupun Anda semua dapat melakukan
browsing, googling dari berbagai macam media yang ada. Anda paling dengan memperoleh bantuan dari kecerdasan buatan yang namanya Mbah Google ini, Anda bisa itu menjawab berbagai macam persoalan yang ada. Dengan demikian sama aja sebetulnya UAS ini lebih berat ketimbang tugas gitu ya. Karena tugas Anda hanya menyusun sebuah rancangan undang-undang, naskah akademiknya aja sudah ada gitu ya. Apalagi ada yang RUU-nya sudah ada gitu ya. Nah ini, jadi itu yang bisa saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan drastis semacam itu sehingga kesepakatan yang kemarin kita bahas di dalam perkuliahan itu menjadi agak kacau gitu ya. Nah oleh sebab itu tugas tetap saudara-saudara kumpulkan per kelompok satu orang. Mekanismenya bagaimana silahkan bicarakan di masing-masing kelompok gitu ya. Anda sudah dewasa, sudah bisa mengerti bagaimana polanya, begitu silahkan, tapi satu kelompok hanya satu orang, hanya satu tugas yang dikumpulkan. Itu aja. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan apa yang sudah kita laksanakan, ya, sudah kita agendakan ini, perkuliahan ini. Baik. Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan itu pada prinsipnya Pak sama dengan yang pernah saya terangkan berkaitan dengan alasan-alasan untuk menyusun sebuah peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang terdapat di dalam konsideran menimbang. Di dalam konsideran menimbang itu kan paling tidak harus memuat 3 hal. Alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Nah, kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan itu juga demikian, saudara-saudara. Jadi secara filosofis, kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan itu tidak lain adalah nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam substansi peraturan perundang-undangan. Seperti keadilan, kepastian, ketertiban, kesejahteraan, kemanfaatan, demokrasi. Nah, dalam konteks Indonesia, itu selalu dikembalikan kepada cita hukum atau reh ide Indonesia, yakni Pancasila. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi nilai-nilai. Kenapa kok tidak norma-norma? Nah, peraturan perundang-undangan sendiri itu kan sudah norma. Norma kan harus mengandung nilai. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam substansi peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian seperti keadilan, kepastian, keajekan, ajek gitu ya. Satu peraturan perundang-undangan itu ya ajek, seperti itu gitu ya. Kemudian ketertiban, kesejahteraan, kemanfaatan, demokrasi, nilai demokrasi itu terkait dengan bagaimana kesepakatan-kesepakatan, kemudian bagaimana itu partisipasi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks Indonesia memang selalu dikembalikan kepada cita hukum, reh ide Indonesia, yakni Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah disebut kekuatan secara sosiologis. Itu ada 2 pendekatan. Pendekatannya tidak lain adalah yang pertama itu teori kekuasaan. Suatu peraturan perundang-undangan apapun jenisnya itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis melalui teori pendekatan kekuasaan itu jika ada unsur paksaan. Jadi kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis melalui pendekatan teori kekuasaan itu karena didasarkan pada adanya unsur paksaan. Hukum itu kan
norma yang ada di masyarakat yang sangat spesifik karena di situ ada paksaan. Dan oleh sebab itulah, secara sosiologis paksaan itu nanti akan dituangkan, diwujudkan dalam dimensi sangsionistik. Kenapa harus ada unsur paksaan? Ya karena ini mengatur kehidupan bersama. Apalagi yang namanya peraturan perundang-undangan itu tidak lain adalah pemahaman hukum, teori hukum dalam konteks positivistik. Di situ sudah ada gambaran dulu ketika kita membahas mengenai perbedaan paradigma positivisme dan realisme hukum gitu ya. Dalam unsur positivisme hukum itu kan hukum tidak lain adalah kehendak penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Nah, oleh sebab itulah teori kekuasaan ini menjadi muncul pertama kali untuk mengukur kekuatan secara sosiologis. Di kekuatan sosiologis itu salah satunya adalah menggunakan pendekatan teori kekuasaan. Yang kedua, itu adalah teori pengakuan. Nah, teori pengakuan itu tidak lain adalah pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks hidup bersama. Artinya, tanpa ada paksaan, secara sosiologis masyarakat itu menghendaki adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dua hal inilah yang kemudian harus bisa masuk di dalam bentuk norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana Pak cara suatu peraturan perundang-undangan itu banyak mempergunakan pendekatan teori pengakuan? Ya sedapat mungkin peraturan perundang-undangan itu disusun dengan melibatkan berbagai macam komponen atau stakeholder masyarakat yang membutuhkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi tidak hanya melihat di dalam perspektif kepentingan sekelompok orang, kepentingan sekelompok partai politik, kepentingan segolongan tertentu. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan itu serta-merta diakui secara legitimate oleh masyarakat. Nah, kendati demikian memang teori pengakuan ini memang masih sulit untuk dilakukan di dalam konteks sebuah negara yang budaya hukum masyarakatnya itu masih rendah. Dan budaya hukum masyarakatnya itu masih rendah. Pertanyaannya kan begini. Anda naik sepeda motor boncengan pakai helm. Itu banyak unsur paksaannya atau banyak unsur pengakuannya, kebutuhan. Pasti banyak unsur paksaannya. Kalau nggak pakai helm ditangkap polisi itu di perempatan IAIN. Di situ kan polisinya paling galak tuh. Bisa ditangkap tuh, saya sering melihat itu. Bisa ditangkap, paksaan itu. Tapi pertanyaannya, ada aspek kebutuhan nggak untuk keselamatan kepala? Ya, ini terkait dengan persoalan budaya hukum masyarakat. Nah, itu saudara-saudara. Jadi secara sosiologis ada dua, teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan itu berlakunya suatu peraturan perundang-undang karena ada paksaan. Siapa yang memaksa? Ya external power. Mereka yang punya otoritas kekuasaan atau kekuasaan. Satu sisi itu, kemudian yang kedua, suatu kekuatan berlakunya secara sosiologis dari peraturan perundang-undangan itu karena diakui keberadaannya. Karena diakui. Karena masyarakat butuh akan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya saudara-saudara,
Yang terakhir itu adalah secara yuridis. Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan secara yuridis itu yang pertama itu dilihat dari aspek kelembagaan. Siapa yang membentuk? Itu yang pertama. Siapakah yang membentuk? Kalau undang-undang ya berarti dibentuk atas dasar persetujuan bersama DPR dan Presiden. Kan? Kendati ada keikutsertaan DPD untuk ikut membahas atau mengajukan RUU gitu ya, tertentu gitu ya. Jadi aspek kelembagaan ini yang perlu dilihat. Kalau ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk melanggar aspek kelembagaan, itu bagaimana Pak? Ini nanti secara prosedural bisa batal demi hukum. Kan begitu. Orang kemudian mikirnya ada yang mikir lah, Perpu itu Pak, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu Pak. Itu peraturan pemerintah kok bisa menggantikan undang-undang. Ya karena itu adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang mendesak. Di mana misalnya pertama terjadi kekosongan hukum, misalnya seperti itu. Kalau di dalam konteks ketatanegaraan terjadi stat notreh, ya kan, walaupun stat notreh itu masih banyak sekali tafsirannya gitu ya, masih multitafsir gitu. Sehingga peraturan pemerintah ini posisinya sejajar dengan undang-undang karena dipakai untuk mengatur secara lebih masif. Ya kan? Tidak dipergunakan untuk melaksanakan undang-undang, tetapi justru dia berfungsi sebagai undang-undang. Mengapa demikian? Karena ini harus ada percepatan pengambilan keputusan. Dan itu diakui oleh pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan antara lain dalam hal ikhwal keadaan yang mendesak, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengeluarkan menteri, itu secara yuridis berlaku nggak Pak itu Pak? Wah nggak bisa, gitu ya. Nah itu yang saya maksud di pasal 22. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini nanti akan berjadi undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu ketika peraturan pemerintah itu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Itu ayat 2. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Nah, itu kan. Jadi Perpu itu harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan. Nah, dengan demikian maka secara kelembagaan keberadaan Perpu di dalam konteks mengatasi hal ikhwal kegentingan yang memaksa itulah secara kelembagaan mempunyai kekuatan secara yuridis. Itu ya kan. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa Perpu itu adalah sebuah diskresi. Kalau saya sih enggak sih. Perpu itu produk hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau diskresi itu produk hukum yang berada di dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, itu bedanya seperti itu. Ini normatif yuridis loh ya. Tafsir normatif yuridis. Bukan tafsir apa ya? Istilahnya akademikus gitu ya.
Itu diskresi. Gitu. Nah, kalau diskresi itu dipergunakan di dalam konteks menafsirkan sebuah produk hukum, ya memang ada beberapa yang dimaksud sebagai diskresi. Karena diskresi itu kan kebijakan, ya kan? Sebuah kebijakan yang keluar karena apa? Karena undang-undangnya tidak ada, ya kan? Peraturan perundang-undangannya tidak ada tetapi sumir, ya kan? Tidak jelas. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Jadi kalau saya ditanya, kalau begitu Perpu itu diskresi atau peraturan perundang-undangan, Pak? Kalau saya melihat itu adalah peraturan perundang-undangan, bukan diskresi. Ya kan? Bukan diskresi. Kalau diskresi bisa pakai keputusan. Ya kan? Keputusan presiden tentang penanganan COVID khususnya berkaitan dengan, nah itu. Nah, ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya kan? Sudah ada undang-undangnya, tapi tidak mampu untuk mengatasi kehidupan ekonomi gitu ya. Walaupun ini banyak sekali memperoleh kritikan gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa pasal yang menimbulkan imunitas bagi pejabat birokrasi yang melaksanakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Tidak bisa dipidana, tidak dianggap merugikan keuangan negara, ya kan? Asal dilaksanakan dengan etikat baik. Pertanyaannya, etikat baik itu rumusannya kayak apa sih? Kalau saya ditanya seperti itu, ya serahkan aja pada hakim nanti. Kalau memang ada tuduhan-tuduhan semacam itu, dia beretikat baik atau tidak. Karena etikat baik itu, aduh luasnya sama samudra itu lebih luas etikat baik gitu ya. Tafsirannya sungguh luar biasa. Nah itu. Kemudian yang kedua saudara-saudara, yang B, aspek ketaatan asas. Suatu peraturan perundang-undangan itu harus taat asas. Ya kan? Misalnya, harus hierarkis. Ya kan? Suatu peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan, keluar misalnya undang-undang itu untuk melaksanakan apa sih? Oh, melaksanakan undang-undang dasar. Gitu ya. Ketentuan yang ada di dalam undang-undang dasar. Oh, mengatur tentang hak dan kewajiban orang banyak. Banyak gitu. Jadi hierarkis. Kemudian ada juga lex spesialis. Harus taat asas semacam ini. Dilihat dari aspek yuridisnya. Kemudian yang kedua, asas kesesuaian bentuk dengan substansi secara yuridis. Jadi kalau itu berkaitan dengan kebijakan umum bidang tertentu skala nasional, kebijakan umum bidang tertentu skala nasional, itu ya substansinya harus diatur dengan undang-undang. Kalau itu merupakan sebuah kebijakan operasional untuk melaksanakan bidang tertentu secara lintas sektor dan lintas bidang, bisa dengan peraturan pemerintah. Tapi kalau misalnya ada pelaksanaan untuk pelaksanaan operasional bidang tertentu, satu sektor, hanya satu sektor aja, bisa dengan peraturan presiden. Ya kan? Misalnya lagi, untuk melaksanakan konteks operasional bidang tertentu dalam undang-undang maksudnya itu, yang bidang nasional umum tadi itu, bidang tertentu, tapi di satu kementerian tertentu, itu bisa peraturan menteri. Nah, itu polanya seperti itu. Asas kesesuaian bentuk dengan substansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya lampiran nomor 2, lampiran 2, nomor 201 sampai dengan 205.
di situ sudah ditegaskan perbedaan frasa diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan frasa diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Saya sudah terangkan dulu. Nah, kalau ada frasa pendelegasian semacam itu, misalnya ketentuan bla 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 diatur dalam peraturan pemerintah, maka bentuknya bisa penggabungan pasal-pasal atau ayat yang sama-sama diatur pendelegasiannya dengan peraturan pemerintah. Jadi misalnya ada 5 pasal atau 5 ayat. Kemudian ada ayat memang yang mengatur ayat itu berikutnya berbunyi, yang bawahnya itu berbunyi. Ketentuan berkaitan dengan bla 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 diatur lebih lanjut dalam, maka pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada PP-nya itu bisa digabungkan menjadi satu dalam. Nah, ini bentuk, asas kesesuaian bentuk dengan substansinya. Tapi kalau dengan apa yang disebut oleh pasal maupun ayat itu ya harus dengan satu peraturan pemerintah, misalnya seperti itu. Asas kesesuaian bentuk dengan substansi ini sampai saat ini belum ada konsistensi pelaksanaannya. Bahkan di Mahkamah Konstitusi pun itu terjadi silang pendapat. Ya, terjadi silang pendapat. Saya ingin menceritakan ketika uji material Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian muncul putusan nomor 92 PUU strip Romawi 11 atau 12 tahun 2012 kalau nggak salah. Nanti Anda bisa mencari sendiri, gampang itu di browsing, di googling gampang sekali. Nah, situ saya melihat pada waktu itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu 3 lembaga perwakilan MPR, DPR, dan DPD itu pendelegasiannya mempergunakan frasa, nanti Anda lihat sendiri di dalam Undang-Undang Dasar 45, diatur lebih lanjut dengan undang-undang, bukan dalam undang-undang. Saya pada waktu itu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwa konsekuensi yang dimunculkan dengan frasa pendelegasian seperti itu, maka undang-undang yang dihasilkan adalah terpisah. Nanti Anda lihat sendiri itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, susunan dan kedudukan MPR diatur dengan undang-undang. Susunan dan kedudukan DPR diatur dengan undang-undang. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang, bukan dalam undang-undang. Sementara mekanisme pelaksanaan, mekanisme di dalam proses perancangan itu, ya kan, bentuknya sesuai dengan arahan lampiran 2 nomor 201 sampai 205 itu harus terpisah. Nah, saya mengatakan pada waktu itu harus terpisah, Yang Mulia. Dibantah. Dan akhirnya memang muncul keputusan bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menguji secara formal suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ya undang-undang dasar. Menurut Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, undang-undang dasar itu sudah mencantumkan apa aja? Kalau kita lihat,
Nah, di dalam Undang-Undang Dasar sendiri kan sudah pernah dikatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, oleh sebab itu saya melihat Mahkamah Konstitusi ternyata juga tidak ingin menguji suatu peraturan perundang-undangan itu yang tolok ukurnya suatu undang-undang yang dihasilkan atas delegasi Undang-Undang Dasar, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertanyaannya kok bisa seperti itu, Pak? Ya, hermeneutik, penafsiran, tergantung tabula rasanya masing-masing. Kalau Pak Estu menjadi hakim konstitusi gimana? Nah, kalau saya jadi hakim konstitusi ya saya berusaha untuk konsisten. Apa yang sudah diperintahkan oleh konstitusi, keluar undang-undang, dan undang-undang itu adalah tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ya saya harus mempergunakan tata cara peraturan perundang-undangan. Uji formil. Nah, itu saudara-saudara. Belum ada konsistensi. Apalagi orang-orang yang melaksanakan perancangan undang-undang asas yuridis ini. Perda banyak sekali itu, saudara-saudara. Di perda banyak sekali. Sampai saya mengatakan, kalau Anda mendelegasikan dengan undang-undang dan di situ ada peraturan pemerintah yang maaf, misalnya peraturan kepala daerah begitu ya. Yang didelegasikan ke peraturan kepala daerah itu ada 11 peraturan kepala daerah. Tapi frasanya dengan peraturan kepala daerah, maka di situ pasti ada 11 peraturan kepala daerah. Sanggup enggak itu? Eksekutif membuat peraturan kepala daerah 11 untuk melaksanakan sebuah perda. Enggak Pak, maksudnya ini nanti akan kita gabungkan. Nah kalau digabungkan ya pakai frasa dalam dong. Enggak apa-apa Pak, pakai ini. Ya, akhirnya ya gitu itu. Konsistensi lagi gitu ya. Nah itulah. Akhirnya muncul berbagai macam tafsir-tafsir semacam ini. Kemudian berikutnya ya asas prosedural. Asas prosedural itu adalah berkaitan dengan asas perancangan gitu ya. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, proses peraturan perundang-undangan itu kan dari perencanaan, ya kan, perumusan, pembahasan, ya kan, persetujuan dan pengundangan. Nah, proses ini harus dilalui. Perencanaan harus lewat prolegnas, ya kan? Atau kalau di kabupaten kota provinsi itu Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Itu masuk enggak? Kalau ternyata secara prosedural tiba-tiba muncul suatu undang-undang yang tidak ada di dalam konteks prolegnas atau Propemperda, ya ini bisa diuji secara materi, secara formil. Prosedurnya seperti itu. Kemudian ditanya lagi, prosedur dari konteks kelembagaannya bagaimana? Ya kan, Raperda atau RUU ini diajukan oleh siapa? Oh, inisiatif oleh DPR atau DPRD. Prosesnya bagaimana? Ya kan? Kemudian cara pembentukannya kayak apa? Nah, ini semua adalah berkaitan dengan asas prosedural. Dengan demikian, saudara-saudara, kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan itu secara filosofis, secara sosiologis, dan secara yuridis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Pak kalau ini untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, secara sosiologis, pertama berkaitan dengan konteks pengakuan, secara filosofis berkaitan dengan nilai, ya kan? Itu dilakukan biasanya menguji secara substansial, yakni material. Ya kan? Nah, kemudian dalam konteks uji formil itu rata-rata tolok ukurnya adalah secara yuridis. Jadi kalau Anda ingin menguji, melakukan permohonan, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar secara formil, maka Anda harus melihat dari aspek prosedural, kelembagaan, kesesuaian bentuk dengan substansi.
Ketaatan asas itu bisa masuk di dalam konteks material, ya kan? Nah, kemudian prosedural. Misalnya begini, Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ya kan? Nah, ketika ingin diuji secara prosedural, kelembagaan, misalnya ini, rancangan Undang-Undang MD3 itu ternyata tidak melibatkan DPD, misalnya, dalam pembahasan. Ya kan? Kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22D itu kan dibahas itu, ada itu pasal 22D. Bentar saya lihatnya. Nah, pasal 22D DP ayat 2, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah bla 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 bla. DPD tidak diikutkan. Secara prosedural benar atau tidak? Nah, ini kita uji. Kita uji. Saya menilai kalau DPD tidak ikut membahas, maka ini secara prosedural menyalahi ketentuan konstitusi. Loh, kok bisa, Pak? Pada waktu itu saya juga ikut memberikan keterangan. Ini tidak sesuai dengan prosedur, maka harusnya Undang-Undang MD3 itu batal demi hukum. Mengapa? Karena DPD tidak dilibatkan dalam proses ikut membahas. Dulu kalau nggak salah sudah saya terangkan, Po ya. Kalau nggak salah awal-awal sebelum kuliah daring ini. Yang kemudian saya adu argumentasi dengan Hakim yang mulia Patrialis Akbar. Beliau mengatakan, loh, apakah kalau DPD tidak ikut membahas, sementara dia itu nanti dibentuk melalui undang-undang ini, terus kemudian secara prosedural batal demi hukum, bagaimana? Anda bisa melihat, kayak MA itu, dia ngasih analoginya juga agak maaf lucu gitu ya. Kayak MA itu ketika mau dibentuk dengan undang-undang, kan dia juga tidak ikut membahas. Ya kan? Dia tidak ikut membahas undang-undang tentang rancangan undang-undang tentang MA untuk menjadi undang-undang, dia tidak ikut membahas. Saya jawab pada waktu itu di forum sidang. Maaf yang mulia, MA memang tidak ikut membahas karena MA berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Sampai kapanpun MA tidak bakal ikut membahas sebuah rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Dan kalau ada, maka itu hanya satu-satunya di Indonesia, keunikan di Indonesia, tapi unik yang keliru, saya gitu kan. Loh, tapi kan sebetulnya kalau dia tidak membahas kan nggak apa-apa. Undang-undang MD3. Maaf yang mulia, D yang ketiga itu berkaitan dengan DPRD. Saya sampaikan seperti itu. D yang ketiga itu DPRD. Kan MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD itu dalam Undang-Undang Dasar 45 masuk dalam bab 6 bidang pemerintahan daerah. Nanti Anda lihat sendiri ya, bab 6 bidang pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan daerah nanti ada itu. Pemerintahan daerah memiliki DPRD. Artinya DPRD itu bukan rezim parlemen, tapi rezim pemerintahan daerah, rezim otonomi daerah, dan pasal 22D ayat 2 menyatakan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ternyata keterangan saya, orang yang pada waktu itu ya
selebritis ya bukan gitu ya, selebritis akademik ya bukan, tiba-tiba muncul di sana gitu ya karena diminta oleh DPD memberikan keterangan ahli. Akhirnya syukur alhamdulillah puji Tuhan apa yang saya sampaikan itu menjadi dissenting opinion salah dua hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Maria Indrati Suprapto dan Profesor Dr. Arif Hidayat. Tapi ya 7 lawan 2 kan yang 2 pasti kalah. Nah itu saudara-saudara, asas prosedural menjadi penting. Jadi sebetulnya Undang-Undang MD3 itu kalau tidak membahas, tidak diikut sertakan DPD ya berarti DPD tidak, rancangan undang-undang itu atau undang-undang itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan formal. Pertanyaan yang sulit saya jawab adalah, tapi saya tetap menjawab. Jika asas proseduralnya itu melanggar undang-undang dasar, tapi secara substansial memunculkan kemanfaatan masyarakat, gimana undang-undang ini? Jadi tolong dijawab ya saudara-saudara. Jawaban saya, karena membentuk rancangan undang-undang itu adalah faktor formal, normatif yuridis tertulis, maka aspek formal normatif yuridis tertulis inilah, aspek formalitas semacam ini, prosedur semacam inilah yang harus dikedepankan terlebih dahulu. Jadi walaupun itu bermanfaat, tetap bisa dibatalkan karena menyalahi prosedur. Dan bagaimana cara pembatalannya? Ya bisa saja nanti bisa melalui SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi dalam uji material itu, saudara-saudara, uji undang-undang dasar nanti kalau saudara-saudara mengambil mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, SKLN itu juga bisa tercermin dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, sengketa kewenangan lembaga negara antara DPD dengan DPR. DPD tidak pernah diajak untuk ikut membahas sebuah RUU. Padahal kewenangannya ada, pasal 22D. Ya kan? DPD tidak pernah dimintai pertimbangan terhadap rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ajukan itu SKLN. Melalui apa? Jadi pengujian undang-undang itu bisa berdimensi ganda. Pengujian undang-undang dasar, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sendiri, sekaligus bisa ada unsur sengketa kewenangan lembaga negara. Itu nanti akan kita bicarakan kalau Anda mengambil mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kalau mengambil, gitu kan. Karena hukum acara Mahkamah Konstitusi kan hanya dipakai untuk PK4. Bukan mata kuliah reguler di mana seluruh mahasiswa ngambil mata kuliah ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan sudah selesai. Prinsip dasar legislasi nasional dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Ini sebetulnya hampir sama nanti kalau saudara-saudara mempunyai tugas di Pemda. Kalau sudah lulus kan tidak di Jakarta semua nih, atau tidak di Kalimantan semua nih. Kalau ibu kotanya sudah pindah, ya kan? Ada ya di daerah menjadi pegawai pemerintahan daerah gitu. Kemudian ada menjadi suncang, penyusun dan perancang gitu ya, perda. Jadi hampir sama ini prosesnya di undang-undang prolegnas untuk prolegnas dan propemperda itu hampir sama. Saya akan menyampaikan sedikit pola pikir amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka merombak sistem otoritarian, sentralistik, dan oligarkis. Ya kan?
menuju demokrasi desentralistik melalui mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, otoritarian sentralistik oligarkis itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang memiliki kekuasaan yang sangat tersentral dan kemudian di backup oleh 3 pilar kekuatan besar. Oligarkis, ya kan? Oligarkis, kekuatan besar gitu ya. Yaitu waktu Orde Baru itu kan Pak Harto itu ditopang oleh 3 kekuatan. Yang pertama itu adalah golongan karya, yang kedua itu adalah militer, golongan militer, yang ketiga itu adalah golongan birokrat, korpri, pegawai-pegawai itu, pegawai negeri itu kan dulu kan underbonya Golkar, sekarang enggak, korpri sekarang enggak, sekarang mandiri dia. Nah, 3 ini menopang kekuatan Pak Harto, makanya disebut otoritarian, sentralistik, oligarkis. Kemudian menuju demokrasi desentralistik. Bagaimana sih demokrasi desentralistik itu? Demokrasi desentralistik itu persis seperti apa yang saya tulis di dalam buku saya itu. Itu kan sumbernya pasal 18 ayat 5 yang mengatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Otonomi seluas-luasnya. Dengan diberikan otonomi seluas-luasnya, maka daerah itu tidak hanya sekedar entitas organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi dia juga merupakan subjek, ya kan, mirip organisme hidup yang memiliki kehendak, aspirasi, dan keinginan. Nah, oleh sebab itulah dia juga memiliki apa? Dia juga menjadi subjek demokrasi. Dan siapa yang melakukan, yang memberikan apa representasi? Ya DPD. Makanya DPD kan kemudian dimunculkan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara bisa melihat diagram ini. Jadi reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia yang awal ini, bunderan awal ini, itu salah satunya kan dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Samuel Huntington mengatakan, suatu negara otoritarian berubah menjadi demokrasi atau totaliter berubah menjadi demokrasi itu pada umumnya tesis Samuel Huntington dalam bukunya Gelombang Demokratisasi Ketiga itu pada umumnya melewati 3 tahap. Tahap yang pertama adalah penggulingan rezim otoritarian. Pak Harto digulingkan. Kemudian yang kedua, penggantian rezim otoritarian ke rezim demokrasi. Nah, yang ketiga adalah setelah terjadi itu dilakukanlah konsolidasi sistem demokrasi. Penguatan sistem demokrasi melalui apa? Melalui pengaturan-pengaturan yang basisnya adalah demokrasi. Nah, disitulah kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilakukan. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan atas dasar prinsip demokrasi desentralistik dalam rangka membongkar otoritarian sentralistik oligarkis. Nah, oleh sebab itulah di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada perubahan kedua itu tentang Pemda dan DPR. Kemudian perubahan ketiga itu tentang DPD. Dimunculkan ini representasi daerah. Nah, dengan demikian maka di sini ada
kehendak untuk melakukan mekanisme check and balances kelembagaan negara, khususnya bidang legislasi dan hubungan pusat dan daerah. Jadi hubungan pusat dan daerah itu jembatannya sebetulnya adalah DPD. Nah, dengan demikian saudara-saudara, perubahan ini kalau kita juga diperkuat dengan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Bab 6 itu tentang Pemda, bab 7 tentang DPR, bab 7A tentang DPD. Ya, kemudian muncullah pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 yang digunakan dalam konteks check and balances. Sehingga harapan yang muncul di dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah menegaskan adanya legislasi secara tripartit. DPR, Presiden, dan DPD. Termasuk di dalam konteks ini dalam menyusun rencana legislasi nasional. Nah, ini polanya seperti itu, saudara-saudara. Dikehendaki seperti itu. Dan ini gambaran semacam ini ternyata di ACC oleh putusan MK nomor 92. Ya kan? Putusan MK 92. Nah, selanjutnya saudara-saudara. Seperti ini check and balances dalam sistem perwakilan. Dalam Undang-Undang Dasar 45, sebelum amandemen, itu juga ada check and balances. Karena sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu modelnya, itu kan ada DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Political representative, kemudian ada territorial representative, utusan-utusan daerah, dan fungsional representatif, utusan-utusan golongan. Sayang, di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, teritorial representatif dan fungsional representatif kan tidak dipilih, melainkan ditunjuk. Nah, kemudian dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hanya ada 2 check and balances. Ya kan? Yakni political representative dan territorial representatif. Political ada di konteks DPR, territorial ada di konteks DPD. Pertanyaan Anda mungkin muncul, loh, yang fungsional representatif bagaimana, Pak? Nah, fungsional representatif, ya kan, menurut naskah komprehensif perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, ada 12 buku. Disepakati bahwa fungsional representatif ini dimasukkan ke dalam konteks political representatif. Karena ada fungsi-fungsi politik. Ya kan? Partai politik itu kan biasanya kan punya underbow macam-macam yang didasarkan pada fungsional tertentu gitu ya. Ya kan? Misalnya Anda bisa melihat Golkar itu, underbow-nya itu atau organisasi masanya itu yang ada di Golkar itu kan banyak sekali tuh. Gitu ya. Ya kan? Gak tahu MKGR itu masih enggak itu. Ya kan? MKGR itu masih enggak itu. Itu juga merupakan underbow-nya. Ada beberapa itu fungsional-fungsional seperti itu. Jadi fungsional representatif itu bisa kemudian digabungkan ke dalam political representatif. Saya masih ingat itu adalah pendapatnya Ibu Valina Singka Subekti, Valina Singka, termasuk beberapa pakar Begawan Hukum Tata Negara, Sri Sumantri, kemudian ada Prof. Jimli Asidiki, kemudian dari UII juga ada gitu ya, Mahfud MD gitu ya. Nah, dengan demikian maka check and balances itu political representative dan territorial representative ini saling menyeimbangkan. Itu maksudnya adalah
ada kontrol dan keseimbangan antara kepentingan politik dan daerah dalam penyusunan kebijakan politik nasional melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, putusan MK yang melarang pengurus partai politik mencalonkan anggota DPD untuk menjadi anggota DPD sebetulnya dilatar belakangi ini, termasuk dilatar belakangi memori Vantulichting, original intent undang-undang amandemen undang-undang dasar, pembahasan amandemen undang-undang dasar 45. Original intent-nya itu kalau kita melihat memang kemunculan DPD itu dipergunakan untuk mengimbangi kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh partai politik dengan kepentingan-kepentingan daerah. Cuman saya harus mengatakan perkembangan DPD sejak tahun 2004 sampai dengan yang terakhir 2019 itu mengalami kemunduran yang cukup drastis. 2004 itu masih banyak anggota DPD, bahkan hampir ya 90%-nya lah gitu ya. 90% itu orang-orang perseorangan gitu ya. Kalau toh itu dari partai politik, dia harus keluar dari partai politik dulu. Itu tahun 2004 itu pertama. Saya tahu persis gitu ya. Kemudian setelah itu mulai banyak anggota partai politik yang kemudian masuk menjadi anggota DPD. Jadi anggota DPD itu di DPD itu kayak tempat persinggahan aja. Setelah dari DPR gitu ya, dia lari ke DPD. Nanti dari DPD balik lagi ke DPR. Itu banyak itu anggota DPD yang kayak gitu tuh, ada itu yang seperti itu. Dan yang terakhir kemudian terjadilah tahun 2014 tahun 2019 itu, waduh, itu DPD sudah dikuasai oleh partai politik. Yang sekarang saya kurang tahu persis gitu ya. Yang sekarang saya kurang tahu persis apakah masih ada langgam bau-bau politik atau tidak, gitu, partai politik atau tidak. Tetapi kalau memang terus seperti itu, ya saya melihat eksistensi DPD makin lama makin surut. Karena sebetulnya ini kan untuk imbangan, ya kan, imbangan kontrol bagi pengambilan keputusan, tidak hanya sekedar politik, kepentingan politik, gitu ya, parsial, kelompok-kelompok politik yang dibawa oleh partai politik, tapi juga kepentingan daerah yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini gambaran mengenai bagaimana. Nah, proses semacam ini, check and balances ini harus juga masuk di dalam konteks perencanaan peraturan perundang-undangan. Nah, intinya program legislasi nasional itu harus dianggap sebagai sebuah proses sosial. Ya, sebagai proses hukum, proses politik, tapi dia lebih banyak dalam konteks proses sosial. Legislasi itu adalah proses di samping merupakan proses politik, juga harus mengacu pada proses kemasyarakatan. Sehingga tidak hanya sebatas pada aturan semata. Tadi saya mengatakan kan, tidak hanya sebatas teori kekuasaan, tapi juga harus teori pengakuan. Nah ini, dia harus ada dua itu. Jadi tidak hanya sekadar aturan aja, pemaksaan gitu, tapi juga harus ada pengakuan. Nah, legislasi harus mengandung sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku yang ada di masyarakat. Ini harus menjadi satu kesatuan. Ini yang menjadi sulit bagi kita, saudara-saudara, merumuskan ini. Ya kan? Karena sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia ini, waduh, kesulitannya luar biasa. Pertama kali saya diminta untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang, waktu itu adalah pengalaman saya adalah rancangan undang-undang tentang cagar budaya. Waduh, betul-betul stres saya. Karena di situ banyak sekali sistem nilai.
banyak sekali sistem norma, banyak sekali sistem perilaku. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena legislasi sebagai sistem norma, kalau hanya mengandalkan sistem norma, akan kehilangan arti dan makna dalam kenyataan hidup masyarakat jika tidak diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang taat hukum. Percuma membuat perancangan undang-undang, membuat undang-undang, isinya hanya norma-norma saja, tapi ternyata jauh dari sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang taat hukum. Nah, legislasi yang diakui sebagai sistem norma dan perilaku saja dan hanya digunakan sebagai mesin birokrasi akan kehilangan rohnya jika tidak diakui sebagai sistem nilai. Nah, sistem nilainya apa? Ya, sumbernya Pancasila sebagai puncak kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita akan merumuskan prolegnas, maka tiga hal ini harus menjadi paradigma berpikir kita. Menyusun prolegnas itu tidak hanya melihat bidang hukum apa yang akan diatur, fungsinya apa secara pragmatis gitu ya. Tapi juga harus melihat ketiga hal ini, paradigmanya yang harus dilihat. Maka nanti ketika mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan membahas bagaimana menyusun naskah akademik itu hanya sekedar untuk merefresh aja karena Anda sudah memiliki naskah akademik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, legislasi nasional, legislasi itu harus netral. Idealnya loh ya. Ya sebagai kalangan akademisi, akademik ya memang harus menunjukkan netralitas semacam ini, saudara-saudara. Kecuali kalau nanti saudara-saudara sudah masuk di kelompok teknokrasi, teknokrat, di birokrat, teknokrat gitu. Apalagi saudara-saudara ada yang berminat di dunia politis gitu ya. Netralitas itu menjadi, maaf, bisa saja menjadi barang yang langka. Selama masih ada di lingkup akademik dan Anda diminta untuk merancang suatu peraturan perundang-undangan dari perspektif akademik, maka harus ada netralitas dalam konteks legislasi nasional. Mengapa demikian? Karena legislasi tidak pernah netral. Selama dalam proses pembentukan dan perumusannya, pasti selalu ada kelompok masyarakat yang mendominasi. Baik itu karena kekuatan politik dan ekonomi. Apalagi sekarang start ide bangsa Indonesia itu mulai agak mundur ke belakang. Start ide bangsa Indonesia itu apa sih? Cita negaranya. Iya, yang tercermin di dalam Pancasila. Kok Pancasila terus sih Pak? Iya, Pancasila memang satu-satunya yang harus kita akui, mempersatukan bangsa kita, gitu ya. Dan itu adalah gagasan-gagasan yang universal. Cita hukum dan cita negara Pancasila kayak apa? Silakan baca bukunya Sudiman Kartohadiprodjo. Beliau ini membahas mengenai cita hukum Pancasila dan cita negara Pancasila. Kalau pengen tahu, tolong tanyakan aja sama Pak Riti, gitu ya. Pak Riti ini yang cukup paham berkaitan dengan soal-soal yang terkait dengan filsafat, ya kan, filsafat hukum, termasuk cita hukum. Disertasinya kan juga mengenai cita hukum. Nah, dengan demikian saudara-saudara, karena ada kekuatan politik dan ekonomi yang mendominasi, maka harus ada keseimbangan. Ada seimbangan, balance. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan, ada keseimbangan politik dan ada keseimbangan kepentingan daerah. Tapi maaf, DPD kadang-kadang tidak kepentingan daerah Indonesia
tapi kepentingan per daerah. Nah ini kan repot. Jadi membahas kepentingan daerah dalam perspektif masif keseluruhan dengan kepentingan per daerah kan berbeda-beda. Jogja punya kepentingan sendiri, Makassar punya kepentingan sendiri, Sumatera Utara punya kepentingan sendiri, NTT punya kepentingan sendiri, Papua punya kepentingan sendiri. Nah, DPD harusnya mampu merangkum kepentingan-kepentingan ini menjadi satu desain kepentingan daerah. Dan satu desain kepentingan daerah. Dan ini sampai sekarang belum terumuskan di dalam konteks bagaimana DPD itu hidup sampai saat ini. Tidak sempat memikirkan kali karena tahun 2014 sampai 2019 kan dihabiskan konflik internal. Nah, dengan demikian, untuk keseimbangan itu, legislasi harus dibuat untuk mengatasi masalah sosial. Bukan sekedar untuk mendisiplinkan atau menguntungkan kelompok tertentu. Jadi ketika menyusun prolegnas, Anda harus melihat ini. Yang kedua, legislasi harus berpihak pada kelompok rentan. Rentan ekonomi, ya kan? Rentan kehidupan sosial, rentan kehidupan budaya, ya kan? Kelompok tersingkirkan, mengalami diskriminasi, minoritas, dan segala macam. Ini harus betul-betul dilihat dari konsep itu. Pertanyaannya ini ideal, saudara-saudara. Ideal. Kenyataannya belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Karena itu tadi ada kekuatan dominan politik dan ekonomi itu. Oleh sebab itu, ruang proses legislasi harus dibuka lebar agar kompromi yang dicapai bisa maksimal. Program legislasi nasional itu sampai sekarang belum pernah di launching apa aja sih yang mau diatur. Kenapa sih kayak gini diatur? Itu. Nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Di dalam Pemperda, program pembentukan peraturan daerah, sampai saat ini nggak pernah gitu di media massa disampaikan ini loh Pemperdanya seperti ini, rencana Pemperdanya dari pemerintah daerah, dari legislatif, parlemen, maaf DPRD, itu seperti ini loh. Dengan alasan latar belakangnya ini. Tolong masyarakat bisa mengkritisi. Pernah seperti itu? Yang saya tahu sampai sekarang belum pernah. Atau saya yang tidak tahu. Ya kan? Karena biasanya koran daerah yang memuat, ya kan? Koran daerah yang memuat. Sementara kita ini kan konsumsinya kan media di luar mainstream gitu ya. Detik.com, kompas.com, CNN gitu ya. Kumparan, Seaword. Jadi yang seperti itu gitu ya. Karena bangun mau tidur bawa HP, bangun tidur ya bawa HP gitu ya. Koran-koran yang mainstream udah nggak berlaku lagi gitu ya. Nah, itu. Dan padahal biasanya seperti itu, dikeluarkan seperti itu. Disampaikan di media-media seperti itu. Mungkin saya tidak tahu. Tapi selama ini saya tahunya karena ya sering diajak untuk membahas Pemperdanya, termasuk prolegnas itu. Selanjutnya, saya nggak tahu ini nanti uploadnya di YouTube berapa jam ini nanti. Mudah-mudahan bisa cepat. Yang penting Anda nanti bisa menikmati. Nah, untuk melakukan program legislasi nasional, menyusun program legislasi nasional, maka perlu disusun monitoring dan evaluasi prolegnas yang sebelumnya.
monitor dan prolegnas yang sebelumnya. Nah, itu untuk apa? Yang pertama, mewujudkan manajemen produk legislasi yang lebih baik. Apakah tujuan dibentuknya undang-undang telah tercapai, sekaligus manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang-undang. Sampai saat ini belum pernah dilakukan ini. Kalau undang-undang prolegnas yang kemarin itu, tiba-tiba munculnya yang terakhir-terakhir itu 2019 ya itu kalau nggak salah. Belang, RUU KPK meledak, RUU KUHP meledak, kemudian RUU apa itu? Tiba-tiba muncul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang isinya itu ternyata menegasikan putusan MK. Salah satu ketentuan yang saya baca adalah program legislasi yang diusulkan oleh DPR dapat berasal dari DPD. Kalau dapat berasal dari DPD, jadi program legislasi yang berasal dari DPR itu dapat berasal dari fraksi, anggota, dan DPD. Artinya apa? Artinya DPD kan menjadi tersubordinat, ya kan? Disamakan dengan anggota DPR, fraksi maupun komisi DPR. Padahal tripartit. Kalau dari DPD ya dibahas secara bersama-sama. Dari presiden ada, dari DPR ada, kemudian dari DPD ada, duduk bareng dibahas. Tidak dari DPD dimasukkan ke DPR, kemudian DPR membahas berdua dengan presiden. Nah, kalau tripartit kan seperti itu. 2014 sampai dengan 2019, tripartit sudah jalan. Setiap tahunnya, setiap awal tahun itu selalu membahas tentang program legislasi prioritas, gitu ya. Dan itu biasanya pada waktu itu selalu DPD, ya kan, itu diwakili oleh panitia perancang undang-undang, kemudian pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, plus Badan Pembinaan Hukum Nasional, DPR diwakili oleh Balek, Badan Legislasi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini harus dilakukan monitoring produk-produknya ini, gitu ya. Mana yang berhasil, mana kurang. Dan rata-rata memang tidak sesuai dengan sasaran rancangan undang-undang itu. Karena apa? Karena rancangan undang-undang yang disusun dalam konteks prolegnas itu rata-rata disusun dalam semalam. Mimpi semalam rata-rata seperti itu. Propemperda juga sama kok. Sering itu, tidak dilakukan pengkajian lama gitu ya. Harusnya ini sudah ada tugas ya kan di DPR atau di Biro Hukum gitu ya, sekretariat pemerintahan daerah atau di kementerian kalau di tingkat pusat itu terus melakukan kajian kira-kira tahun depan itu RUU-nya apa ya sesuai dengan list yang ada di Prolegda atau Propemperda. Nah itu harus ada. Hasil Monef inilah yang menjadi bahan dalam proses perencanaan berikutnya. Harusnya seperti itu. Nah, monitoring juga harus berkaitan dengan transparansi proses legislasi. Karena informasi yang lengkap mengenai proses legislasi akan tersedia. Dulu pernah itu sering Atma Jaya diajak untuk bicara tentang program legislasi nasional ya, oleh DPD khususnya, ya, oleh DPD. Sehingga sering orang DPD itu datang ke mana ke kampus gitu ya. Sekarang sudah jarang lagi gitu ya. Selanjutnya saudara, penyelarasan legislasi. Nah, program legislasi nasional juga harus mulai diselaraskan. Nah, penyelarasan LISU ada 3. Yang pertama disebut sinkronisasi, yakni menelaah legislasi dari sudut hierarki perundang-undangannya.
Prinsip dasarnya ya. Kemudian harmonisasi, menelaah legislasi dari sudut perundang-undangan yang sederajat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang yang hampir sama. Yang sama. Apakah perlu di omnibus law-kan gitu misalnya. Misalnya loh ini misalnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kontekstualisasi, yakni menelaah legislasi dari sudut pandang sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber dari Volges, jiwa bangsa yang menjelma dalam living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Saya selalu mempergunakan ini karena apa? Volges dan hukum yang hidup karena apa? Ini sebetulnya teorinya Mukhtar Kusumaatmadja yang memang sangat cocok untuk konteks legislasi di Indonesia. Supaya apa? Supaya legislasi di Indonesia itu tidak hanya semata-mata hanya bentuk transplantasi hukum barat, transplantasi kapitalisme yang memunculkan apa yang disebut dengan simulakra. Simulakra itu realitas tapi semu. John Baudrillard, realitas semu. Kita itu sudah mempunyai living law. Tapi kadang-kadang kita itu lihat, wah yang di luar-luar negeri sana itu hebat itu. Belum tentu cocok di Indonesia. Karena living law-nya berbeda gitu ya. Nah itu saudara-saudara, maka Volges ini harus terus-menerus dikaji. Ya kan? Sehingga kadangkala saya itu merasa prihatin. Banyak sekali pakar-pakar, orang-orang hebat, udah doktor-doktor, itu melecehkan, menomorduakan keberadaan hukum adat di Indonesia. Justru hukum adat itulah living law di Indonesia yang harus kemudian dikembangkan dan diterjemahkan di dalam hukum positif. Nggak perlu ditulis memang hukum adat, tapi paling tidak masuk di dalam jajaran bagaimana membangun sistem hukum di Indonesia itu. Itu saudara-saudara, penting sekali ini hukum adat itu. Kita sudah memiliki kok hukum asli Indonesia gitu loh. Kenapa tidak coba kita gali di situ, merumuskan peraturan perundang-undangan? Lihatnya itu lalu memperbandingkannya itu dari luar negeri. Kita ambil contoh, suatu rancangan undang-undang dari DPD aja deh. Satu rancangan undang-undang tentang misalnya dulu pernah penanggulangan bencana misalnya. Waduh, melakukan studi banding misalnya seperti itu. Banyak kan studi bandingnya ke luar negeri. Belum tentu cocok di Indonesia gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang memang memunculkan simulakra, realitas semu gitu ya. Kalau pengen membaca tentang simulakra hukum di Indonesia silahkan itu nanti dilihat dari tulisannya kalau nggak salah Anton F. Susanto gitu. Doktor dari Universitas Pasundan kalau nggak salah. Itu dia seorang filsuf juga itu, ahli postmodernisme hukum. Selanjutnya, nah, bagaimana merancang prolegnas? Dalam setiap pembentukan atau perubahan kebijakan publik itu yang saya maksud adalah kebijakan yang berlaku dan mengikat secara umum, termasuk undang-undang atau peraturan daerah. Setidaknya ada 3 jenis arus yang perlu dikelola disinergikan dengan baik. Saya sudah menyampaikan ini, ya kan? Menurut John Kingdom, mudah-mudahan Anda masih ingat. Yang pertama arus permasalahan, stream of problem. Jadi kalau karena ini sudah saya sampaikan ini, kan? Ketika kita membahas kausa materialis kalau nggak salah, dalam prinsip perancangan peraturan perundang-undangan kausa materialis kalau nggak salah loh ini.
Kalau nggak salah berarti benar, ya kan? Coba Anda lihat itu catatan-catatan Anda yang awal, ya. Arus permasalahan, arus kebijakan, stream of policies, dan arus perpolitikan, stream of politics. Saya agak. Nah, arus permasalahan itu tidak lain adalah untuk menggali kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan aspek koherensi. Kemarin sudah ada ya, nilai koheren, nilai korespondensi, dan nilai pragmatis. Tidak perlu saya ulangi lagi gitu ya. Itu intinya adalah dalam arus permasalahan, stream of problem, isu utamanya terkait dengan bagaimana membangun agenda setting kebijakan publik. Nah, dalam tahap agenda setting ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan untuk si perancang ini. Mengajukan pertanyaan yang pertama itu adalah undang-undang apa saja yang perlu dibentuk atau dirubah. Kemudian mengapa undang-undang itu perlu dibentuk atau dirubah. Saya seperti itu. Apa urgensinya dan relevansinya dari pembentukan perubahan undang-undang tersebut. Nah, ini semua sebetulnya berasal dari kita menggali kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan aspek koherensi. Pedomannya sudah ada, terkait dengan soal-soal hierarkis dulu ya, korespondensi, apa yang senyatanya terjadi di masyarakat, mungkin karena ada kesepakatan, dan pragmatis itu bagaimana aspek praksis tujuan yang hendak dicapai. Itu harus permasalahan. Ini yang pertama kali yang harus dilakukan oleh teman-teman semua ketika nanti akan merancang program legislasi nasional atau Propemperda. Arus kebijakan ini terkait dengan, nah ini, di sini diperlukan kemampuan perancangan sebuah undang-undang perda atau perda. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sorry, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sorry, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, nanti diubah ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memang sudah ditegaskan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Jika ketahuan saudara-saudara tidak mengikut sertakan ini, maka ketika dilakukan penilaian bisa dikatakan sebagai apa? Secara formal, cacat secara formal, bisa batal demi hukum. Ya, ini karena ada ketentuan ini, gitu ya, di Propemperda maupun di program legislasi di tingkat nasional, khususnya undang-undang harus mengikut sertakan perancang. Makanya perancang itu jabatan fungsional, saudara-saudara, dan harus memiliki kompetensi. Tapi Anda jangan tanya sama saya ya, Pak Estu punya kompetensi enggak? Saya enggak punya kompetensi, saya hanya bisa mengajar. Tapi ya kebetulan saya diminta untuk sering membuat rancangan peraturan daerah atau rancangan undang-undang. Tapi bagi jabatan-jabatan formal yang ada di lingkup parlemen dan di lingkup pemerintah eksekutif, dia harus ada unsur sumber daya manusia yang punya kompetensi sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Di DPD itu sudah ada legal drafter gitu ya. Mereka itu ada semua itu, walaupun ada legal drafter, tapi kadang-kadang juga minta bantuan akademisi gitu ya. Saya hanya punya kompetensi sertifikasi sebagai dosen. Nah itu aja, ya kan? Sebagai dosen ada sertifikasinya gitu ya, harus melalui program-program apa, menyusun borang dan segala macam. Berikutnya, arus kebijakan itu harus mensinkronkan, mengharmonisasikan. Ini sinkronisasi ini tidak sesuai dengan apa yang saya sebut tadi loh ya. Sinkronisasi dalam bahasa umum ini
antara kebijakan teknokratis, eksekutif, dan kepentingan politik. Apakah kepentingan politik ini bisa selaras dengan kepentingan teknokratis pelaksanaannya? Di samping itu, sinkronisasi antara kebijakan politik teknokratis dengan kewenangan konstitusional DPD sebagai mana ditegaskan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Mau nggak mau DPD memang harus ada ini dalam konteks program arus kebijakan dalam rangka menyusun program legislasi nasional. Arus politik bagaimana? Arus politik tidak lain adalah bagi DPR itu terkait dengan kepentingan politik partai dan manajemen konflik. Perancang juga harus melihat ini, kepentingan politik ini, dan manajemen konfliknya kayak apa. Konflik di tubuh perumusan peraturan perundang-undangan itu luar biasa gitu ya. Ya kan? Kemudian yang kedua, bagi DPD terkait dengan, nah ini tadi, terkait dengan kepentingan masing-masing daerah berhadapan dengan kepentingan daerah secara keseluruhan dalam wadah NKRI. Nah, yang ketiga, bagi presiden pemerintah terkait dengan kepentingan teknokratis implementatif. Ambil contoh, kepentingan kementerian yang satu dengan yang lain kadang-kadang bertabrakan. Saya pernah mengalami hal ini ketika menyusun rencana induk pembangunan pariwisata nasional melalui PP nomor 50 kalau nggak 51 itu. Waduh, itu luar biasa. Saya merumuskan PP itu kira-kira berjalan sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak 3, 4 tahun lah. Waduh, berdarah-darah itu. Ke kementerian ini ditolak, kementerian ini ditolak ini. Akhirnya ya kita duduk bareng. Duduk bareng pun kadangkala nggak bisa konsisten karena apa? Yang mewakili kementerian itu orangnya beda-beda. Setiap periode kita ketemu orangnya ganti. Akhirnya tidak ada satu fokus. Nah ini cermin yang ada di Indonesia. Jadi yang repot siapa? Perancang. Perancang repotnya setengah mati. Makanya saudara-saudara, kelak kalau sudah menjadi perancang, saudara-saudara harus panjang usus. Istilahnya panjang usus, panjang sabar gitu ya. Selanjutnya, nah, bagaimana prioritas RUU yang akan dilakukan? Ini terakhir ini saudara-saudara. Nah, menyusun sebuah RUU, tadi saya katakan, itu dimulai dengan perencanaan substansial yang didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Antara lain seperti ini. Dasar penyusunan prioritas RUU dalam prolegnas. Yang pertama itu Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kan? Nanti dilihat itu. Ada Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada yang jelas, diatur dengan undang-undang, tapi ada yang sumir. Ada yang istilahnya itu open legal policy menurut Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perintah ketetapan MPR. Loh, Pak, kok masih ada Pak ketetapan MPR? Iya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu kan TAP MPR. Dan TAP MPR itu kan masih ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang status dan kedudukan hukum TAP MPRS dan TAP MPR. Tolong nanti Anda lihat ini, TAP MPR ini. Gila-gila TAP MPR apa yang masih berlaku sampai saat ini. Tolong dicatat itu, siapa tahu nanti saya tanyakan di dalam ujian. Jelaskan TAP MPR yang masih berlaku sampai saat ini menurut TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Misalnya seperti itu ya, saudara-saudara. Kemudian perintah perundang-undang yang lainnya, ya kan? Boleh nggak Pak? Oh boleh, karena ada undang-undang pokok gitu ya. Tapi sekarang nggak ada undang-undang pokok, saudara-saudara. Tapi paling tidak ada undang-undang yang bisa, misalnya undang-undang tentang lingkungan hidup, itu ada undang-undang tentang sumber
daya alam hayati misalnya seperti itu. Sumber daya air misalnya seperti itu. Juga lingkungan hidup itu ada undang-undang tersendiri. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang itu 10 sampai 25 tahun. Sementara itu kemudian rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD. Ini saya kasih merah karena apa? Karena ini baru muncul ini, saudara. Dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat. Kalau kita melihat seperti ini, maka saudara-saudara, kalau kita lihat seperti ini, maka prosesnya ini dilihat dari substansinya itu top down kan, dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas, tidak bottom up. Aspirasi kebutuhan masyarakat, ya kan, tidak. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ya harusnya ada mekanisme top down, ada mekanisme bottom up, kemudian ketemu, oh RUU-nya seperti ini. Seperti tadi yang saya katakan tadi, koheren, ya kan? Yang tadi, awal tadi, ada koherennya, gitu. Kebutuhan hukum masyarakat berkaitan dengan koheren, berkaitan dengan korespondensi, dan berkaitan dengan pragmatis, gitu ya. Nah, yang merah ini, rencana strategis DPD ini muncul karena putusan MK nomor 92 yang bunyinya seperti ini. Pasal 18 huruf G bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPD, DPR, dan rencana strategis DPD. Kemudian dilanjutkan lagi, karena bertentangan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rencana kerja pemerintah, rencana strategi DPR, dan rencana strategi DPD. Nah inilah saudara-saudara. Nah, mudah-mudahan besok kuliah berikutnya tidak terlalu panjang seperti ini ya saudara-saudara. Ini saya juga sudah haus gitu. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kali ini. Minggu depan mungkin saya akan kasih kuliah berkaitan dengan program penyusunan peraturan daerah. Nanti kita lihat aja kalau memang itu termasuk nanti mudah-mudahan juga strategi kebijakan publik, ya kan? Strategi advokasi kebijakan publik dalam kerangka perumusan peraturan perundang-undangan. Saya nggak tahu ini 2 jam atau berapa jam ini gitu ya. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan itu bisa diterima, kan? Bisa memberikan pemahaman. Ya, sekian dan terima kasih dan berkah dalam. Pergunakanlah ilmumu itu kelak untuk menuntun bangsamu keluar dari kegelapan yang tiada habisnya ini. Terima kasih dan sampai jumpa.